Bani Alawi menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Maksud saya adalah di kalangan saya, di keluarga saya itu jarang sekali ya. Bahkan itu seperti aib begitu ya. Bahkan itu seperti aib begitu ya. Menikah dengan ahwal itu seperti aib begitu ya, anggapannya. Bukan daripada Bani Alawi menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Diriwayatkan, disebut namanya Zaid waktu itu ya, bahwa Rasulullah pernah menikahkan Zainab yang keturunan Quraisy begitu dengan Zaid yang mantan budak. Jika tidak diperbolehkan, mana mungkin saat itu Rasulullah menikahkan Zainab yang bangsawan dengan Zaid yang mantan budak. Ya, dalam curah kali ini ya, saya akan membahas tentang pernikahan Syarifah begitu ya, atau anak cucu Rasul begitu katanya ya. Perempuannya disebut Syarifah, lakinya disebut Syarif atau Sayyid begitu ya. Nah, ini saya membahas bolehkah Syarifah menikah dengan ahwal begitu ya. Mengapa saya membahas masalah ini? Tentu saja yang namanya curah atau curhatan itu memang lebih enak kalau berdasarkan pengalaman pribadi. Ya benar, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya juga ya. Fam saya Al-Jufri begitu ya. Dan akhirnya perjalanan hidup saya membawa akhirnya saya menikah dengan bukan Sayyid. Ya memang pastinya memenuhi pertentangan ya, karena seperti diketahui pada umumnya di Indonesia ini Syarifah itu harusnya menikah dengan Sayyid gitu ya. Katanya sekufu, sekafah gitu atau sepadan, sederajat begitu ya. Tentu saya menemui banyak pertentangan di keluarga saya ya ketika memutuskan untuk menikah dengan ahwal ini ya. Bahkan kalau bisa saya hitung dengan jari rasanya hanya 11 jari lah kalau di lingkungan saya. Saya asalnya kan dari Surabaya ya, Arab Surabaya. Di Surabaya itu rasanya sedikit sekali lah Syarifah yang menikah dengan ahwal begitu ya. Dan saya salah satu di antaranya yang sedikit itu, mungkin 11 jari saja ya. Jadi intinya maksud saya adalah di kalangan saya, di keluarga saya itu jarang sekali ya. Bahkan itu seperti aib begitu ya. Bahkan itu seperti aib begitu ya. Menikah dengan ahwal itu seperti aib begitu ya, anggapannya. Tapi mengapa akhirnya saya menikah dengan ahwal begitu ya? Mengapa saya memutuskan menikah dengan ahwal? Nah, ini yang akan saya curhatkan hari ini ya. Karena memang banyak yang meyakini ya bahwa menikah itu harus ada sekafaah begitu atau sekufunya. Yang tadi saya sampaikan sederajat. Dalam hal ini yang dimaksud sederajat itu ini sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, karena menikah bukan itu saja wali dan lain sebagainya tadi itu. Ini memang sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, atau bukan rukun untuk menikah kafaah atau sekufu ini. Namun apa definisi kafaah atau sekufu ini, inilah yang memang masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ya memang sekufu ini bisa dikatakan sederajat dalam hal misalnya ekonomi begitu ya. Misalnya orang kalau yang terlalu kaya jangan menikah dengan yang terlalu miskin, nanti akan dikhawatirkan menimbulkan masalah begitu ya, mungkin berbeda budaya dan lain sebagainya. Atau dalam hal agama atau ya macam-macam lah, atau dalam hal keilmuan begitu. Kadang-kadang orang kalau pinter banget begitu menikahnya dengan orang yang nggak berpendidikan, itu pasti kan di dalam rumah kan bingung mau diskusi apa begitu ya, mau ngomong apa nggak nyambung begitulah istilahnya, kalau zaman sekarang nggak nyambung, cari yang nyambung Mbak. Ya mengenai dibolehkan atau tidaknya ini memang masih perdebatan ya, banyak yang berdebatan, banyak yang mengatakan ya memang sah ya jika Syarifahnya dan walinya ridho atau ikhlas menikah dengan bukan Sayyid, itu sah-sah saja begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan tidak bisa karena itu nanti bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa jika menikah tidak memelihara keturunan Nabi, misalnya Syarifah menikah dengan bukan Sayyid itu, maka itu akan memutus keturunan Nabi, bahkan itu akan menyakiti perasaan Fatimah
dan bisa tidak mendapat syafaat begitu nanti. Ada hadisnya katanya seperti itu. Ya, tapi tentu saja saya tidak, bukannya saya tidak percaya hadis ya, tapi saya hanya percaya hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran sudah jelas sekali ya, udah berkali-kali lah dibahas di banyak ayat bahwa memang yang mulia di antara kita itu hanya tingkat ketakwaan begitu ya. Yang tinggi derajatnya justru orang yang beriman dan berilmu yang dinaikkan derajatnya. Itu sudah banyak ya ayat-ayatnya, rasanya bukan perdebatan lagi. Untuk memahami hadis kan sebenarnya mudah, hanya dikembalikan kepada Al-Quran ya, karena hadis kan sebenarnya menjelaskan dalam Al-Quran. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Sementara di Al-Quran sendiri ya, bahkan ada ayatnya ya, diriwayatkan, disebut namanya Zaid waktu itu ya, bahwa Rasulullah pernah menikahkan Zainab yang keturunan Quraisy begitu dengan Zaid yang mantan budak. Jika tidak diperbolehkan, mana mungkin saat itu Rasulullah menikahkan Zainab yang bangsawan dengan Zaid yang mantan budak. Pertimbangan Rasulullah sebenarnya dua orang ini bukan berdasarkan nasabnya, karena Zaid ini termasuk sahabat dekat, anak angkat Rasulullah yang disebut namanya di Al-Quran ya, Zaid, dan juga kesolehannya itu tidak diragukan lagi karena juga merupakan salah satu orang yang pertama-tama memeluk Islam juga begitu. Demikian juga dengan Zainab juga orang yang soleha begitu ya. Inilah yang menarik karena memang fenomena Sarifah harus menikah dengan Sayyid ini sebenarnya kalau menurut saya memang ini budaya dari zaman dahulu begitu ya, di Arab sana memang terkenal sangat membanggakan keturunan ya. Pada saat itu yang paling dihormati adalah keturunan Quraisy ya, sehingga kemudian Quraisy ya, sehingga kemudian ada Bani Hasyim dan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW dari suku yang dihormati tadi itu ya. Tapi menurut saya Islam justru hadir untuk mengikis ya kelas-kelas sosial seperti itu. Saya tidak melihat Islam sebagai agama yang mengenal kasta. Itu sudah jelas sekali lah kalau kita memahami Al-Quran dengan benar, bahwa justru di Islam lah agama tanpa kasta ya. Kita lihat sejarah lagi ya. Tadi sudah saya katakan, tadi ada Zainab dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid. Kemudian putri-putri Nabi sendiri dinikahkan dengan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab yang mereka bukan Quraisy begitu ya. Tetapi tetap saja. Jadi menurut saya jika zaman Nabi saja nasab itu tidak diartikan sebagai suku begitu ya. Mengapa kita saat ini setelah ratusan atau ribuan tahun begitu ya, kok malah mengartikan nasab itu sebagai suku ya, atau keturunan secara pertalian darah. Memang saya seperti sampaikan tadi, orang Arab sangat membanggakan keturunan ya. Jadi kalau di keluarga saya ini, saya itu harus hafal. Saya Rahmah binti apa, atasnya lagi binti, kakek saya lagi binti apa. Itu kita tahu ya, karena memang itu penting bagi orang Arab ya. Tetapi tidak ada salahnya sebenarnya mengenal nenek kakek-kakek kita ya. Tetapi ketika kemudian itu menjadikan kita lebih eksklusif dan bahkan membangga-banggakan, nah itulah yang menurut saya tidak sesuai dengan Islam. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya mengencourage Sarifah agar menikah dengan Ahwal, tidak loh ya. Saya tidak harus seperti itu. Menurut saya tidak ada salahnya jika Sarifah menikah dengan Sayyid, malah itu bagus ya. Yang saya permasalahkan di sini jika kemudian itu dipaksakan, tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Karena begini, saya punya banyak teman-teman Sarifah, banyak loh ya, yang akhirnya tidak menikah begitu ya. Sampai perawan tua dan tidak pernah menikah begitu ya. Dikarenakan ya memang kan sulit ya, karena kan minoritas Sayyid itu tidak banyak. Sementara hukum yang berlaku begitu, Sayyid bisa menikah dengan Ahwal, dengan siapa saja, dengan bule, dengan siapa saja bisa. Sementara kalau Sarifah hanya dengan Sayyid. Sehingga ya akhirnya ini stok Sayyidnya berkurang begitu ya. Sehingga banyak teman-teman saya, kolega begitu ya, harus diakui itu banyak yang sampai menjadi perawan tua, dibela-belain, tidak pernah menikah karena tidak bertemu dengan Sayyid yang cocok begitu ya. Jadi banyak yang sampai tidak menikah karena berpegang teguh, bertahan harus menikah sekufu ini tadi itu. Ya dibela-belain tidak menikah karena tidak menemukan Sayyid ya, atau jodoh yang sekufu begitu ya. Padahal kalau dilihat kan sebenarnya tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang mengharuskan ya kita menikah sesama suku begitu, bahkan sebaliknya ya, antar suku harusnya kita saling mengenal. Ya jadi tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang secara tegas mengatakan bahwa ya Sarifah itu harus menikah dengan Sayyid sekufu itu, bahwa itu berdasarkan nasab, itu tidak ada ya. Tetapi mengapa sampai bertahan padahal di Al-Quran sudah jelas, atau di banyak hukumnya jelas bahwa menikah itu adalah ibadah begitu. Bahkan sempurnanya separuh ibadah katanya ya. Bahkan sunnah Rasul begitu. Kalau benar-benar mencintai Rasul harusnya melakukan sunnah Rasul ya. Ini malah tidak mau menikah karena tidak ketemu dengan Sayyid tadi ini. Padahal di zaman Nabi sendiri tidak apa-apa menikah tidak dengan Sayyid. Ya inilah yang saya garis bawahi ya, agar kita lebih mengedepankan rasionalitas begitu.